Qala al-muallif rahimahullah, al-mabtun, sakit perut. Ay hadza al-mabtun. Qala asy-syaikh al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-mabtunu, bermula al-mabtun, seorang yang sakit perut. Yahsulu, terjadi oleh al-mabtun, fima, dalam sesuatu, yusamma, yang dinamakan batnan, pada perut. Artinya setiap sakit yang ada di wilayah perut di bagian manapun disebut dengan al-mabtun. Al-ma'idatu, perut besar, tempat. Al-ma'idah itu tempat makanan apa? Tempat makanan lambung. Wal kabidu, dan al kabid. Wal am'a'u, dan al am'a'. Apa itu wilayah perut yang untuk keluar masuknya, apa namanya, usus. Al-kabid, limpa. Wal kilyatu, dan al-kilyah. Al-kilyah itu apa namanya, di wilayah perut juga. Tadkhulu fil batni, masuk dalam al-batn. Jadi setiap sakit yang ada di wilayah perut, baik misalkan pada lambung atau pada perut besar atau pada limpa atau pada apa kira-kira yang ada di wilayah perut itu. Al-qalbu, hati, la yadkhul, tidak masuk wilayah perut. Warri'ataini, dan dua paru, la tadkhulani, tidak masuk oleh keduanya, paru-paru. Wal masanatu tadkhulu, dan al masana tadkhulu. Al batnu, al prostatu, prostat. Hiya al masanatu, dialah al masanah. Tadkhulu, masuk. Wa ghiddatul prostat. Nanti kita cari insyaallah terkait makna-makna yang pas sesuai medisnya. Al-qadibu la yadkhulu, tidak masuk qadib. Hatta al-juz'u alladhi fi ad-dakhil, hingga bagian yang ada di dalam. Kullu ma'tubira minal batni, setiap apa yang dianggap dari perut yang ada di wilayahnya, bagian manapun daripada yang ada di wilayah perut, bagian-bagian atau anggota-anggota perut. Man mata, siapa orang, bisa babihi, dengan sebabnya, dengan sebab sakit tersebut yang ada di wilayah perutnya. Yu'addu, dihitung, iyaman syahidan, itu syahid. Mabtunan, karena mabtun, sakitnya karena pada perutnya tersebut, disebut dengan mabtun. Laisal ishalu faqat, bukan hanya al-ishal saja. Al-ishal juga sama, di wilayah perut. Wal katsmu al-qalanj yadkhul, termasuk penyakit tersebut itu juga masuk pada penyakit perut. Lambung termasuk. Jadi orang yang meninggal karena lambung, dia matinya mati syahid. Mati syahid.
tidak disiksa di dalam kuburnya. Ya tentu dengan syarat mukmin, dengan syarat dia seorang mukmin. Nah, jadi kesimpulannya demikian, bahwa berbagai macam penyakit apapun yang itu ada di wilayah perut bagian dalam disebut dengan apa? Mabtun, apapun namanya atau di bagian manapun adanya. Orang yang mati dengan sebab sakitnya tersebut, ini orang anggap matinya mati apa? Syahid. Mati syahid. Karena dalam hadis begitu. Man qatalahu batnuhu fahuwa syahid. Siapa orang yang mati dia oleh sebab perutnya, yaitu artinya dengan sebab sakit yang ada pada wilayah perutnya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Tentu syahid di sini berbeda dengan tingkatan mati syahid fil ma'arakah, dalam peperangan. Orang yang mati syahid di medan tempur melawan orang-orang kafir karena membela agama Allah, itu adalah orang yang mati syahid pada tingkatan tertinggi. Mereka apa? Para syuhadaul ma'arakah. Nah, selain daripada syuhadaul ma'arakah ada syahid yang lain, tetapi derajatnya tentu di bawah itu. Seperti ini dia, orang yang mati syahid, orang yang mati karena perutnya mabutunan, karena sakit perut. Oh, mati syahid. Nah, dengan cara sakit perut. Di antara keistimewaannya, kekhususannya, orang tersebut di dalam kuburnya tidak disiksa. Dan orang mukmin yang di dalam kubur umpama disiksa karena dosa-dosanya, maka disiksa tidak lebih dari hanya 7 hari saja. Tidak lebih dari hanya 7 hari saja. Setelah itu selesai siksaan dalam kuburnya. Sisa siksaannya ditempokkan nanti di akhirat. Jadi orang mukmin yang misalkan dia seorang mukmin fasik pelaku maksiat, umpama dia di dalam kubur disiksa karena dosa-dosanya itu, tidak terus-menerus sampai hari kiamat disiksa, tidak. Tetapi hanya berapa? 7 hari saja. Kemudian setelah itu siksaan terhadapnya ditangguhkan di akhirat. Kecuali seorang kafir, maka senantiasa dia disiksa dalam kuburnya hingga jasadnya hancur. Setelah itu ruhnya dikumpulkan dengan kafir-kafir lainnya, juga senantiasa dalam keadaan disiksa ruh-ruhnya tersebut. Nah, mereka yang mati syahid karena itu tadi mabtun, maka aman daripada fitnatul qabr. Dari fitnah kubur, aman dari siksa kubur. Ada beberapa, salah satunya ini, man qatalahu batnuhu fahuwa syahid. Mata mabtunan, mati karena sakit perut. Masya Allah, dimuliakan itu. Termasuk misalkan yang pada tambahan selain ini, selain orang yang mabtun juga disebutnya syahid dengan dasar hadis-hadis Rasulullah adalah orang yang mata gharqan, orang yang mati karena tenggelam, wa kharqan, dan karena kebakaran. Orang terbakar, misalkan rumahnya kebakaran hingga dia ikut terbakar di dalamnya. Kalau dia seorang mukmin itu matinya mati syahid. Wahadman, termasuk yang karena tertimpa reruntuhan semacam misalkan longsor.
Nah itu disebut juga mati syahid. Termasuk perempuan yang karena melahirkan meninggal, disebutnya juga mati syahid. Termasuk orang yang membela kehormatan dirinya sendiri atau bahkan membela harta bendanya, kemudian dia terbunuh karena hal tersebut, fahuwa syahid, maka dia termasuk mati syahid. Jadi ada beberapa yang mati syahid. Nah, disebutnya dengan beberapa dasar riwayat bahwa di alam barzakhnya mereka aman daripada fitnatul qabr. Termasuk salah satunya man mata ghurbatan, orang yang meninggal dalam keadaan terasing, artinya jauh dari sanak familinya, tidak ada saudaranya. Mata ghurbatan artinya meninggal dia dalam keadaan apa? Kesendiriannya, tidak ada familinya, tidak ada kerabatnya. Ini orang juga meninggalnya apa? Syahid, mati syahid. Lanjut. Antumul ana, kalian al-ana sekarang fi sinni syababi, dalam umur pemuda, umur para pemuda. Faghtanimu, maka raihlah oleh kalian hadhil fursata, akan ini kesempatan. Qala al-Imamul Harari, telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, antumul ana, kalian sekarang fi sinni syababi, dalam umur para pemuda. Faghtanimu, maka raihlah oleh kalian hadhil fursata, akan ini kesempatan. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ightanimu, raihlah oleh kalian khamsan, akan 5 perkara, qabla khamsin, sebelum 5 perkara. Hadzal hadisu, bermula ini hadis, fihi, di dalamnya al hadis, wa syababaka qabla haramika, dan masa mudamu sebelum masa tuamu. Raihlah masa muda tersebut, itu adalah kesempatan emas, jangan disia-siakan. Masya Allah, penting itu. Al-insanu, seseorang, ya'jazu, menjadi lemah oleh al-insan fil harami, di masa tua, amma, dari sesuatu, kana, yang ada ia, yastati'uhu, kuasa oleh dia al-insan, hu, akan ma, fi syababihi, di masa mudanya, min a'madil birri, dari perbuatan-perbuatan baik. Kalau udah tua nggak bisa apa-apain udah. Ketika muda mampu, bisa untuk mengerjakan kebaikan tersebut, maka segeralah kerjakan, jangan disia-siakan. Kalau udah tua mah nggak bisa udah. Faman igtanama syababahu, maka siapa orang igtanama, meraih oleh man syababahu, akan masa mudanya, la yandamu, tidak menyesal oleh dia, idza ja'ahul haramu, apabila mendatangi akan dia man al haramu, oleh masa tuanya. Ketika di masa muda, betul-betul waktu itu pergunakan dalam kebaikan, terutama dalam thalabul ilmi ad-dini. Tentu yang dimaksud adalah mencari ilmu agama, al-ilm ad-dini syarif. Maka ini orang di masa tuanya tidak akan menyesal, tidak akan menyesal. Lakin, akan tetapi, al-kasalu, bermula malas, daun, itu penyakit, asyabbu, seorang pemuda,
idza stawla apabila telah menguasai alaihi atasnya syab al-kasalu oleh malas, fatathul fursatu terlewatkanlah akan dia itu asyab al-fursatu oleh kesempatan. Malas jangan dipiara. Malas itu apain? Dilawan. Malas dipiara. Mau dipiara mah ayam, kambing, piara itu malas jangan dipiara. Jangan dipelihara, malas jangan dipelihara, dilawan. Al-kasalu bermula rasa malas atau kemalasan, ista'adha berlindung minhu darinya, al-kasal artinya memohon perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan darinya, ar-rasulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min jumlati du'air rasul dari himpunan doa Rasulullah mengatakan apa? A'udzubika, aku berlindung denganmu ya Allah, minal ajzi, dari kelemahan, wal kasali, dan malas. Jadi malas itu harus diperangi, penyakit itu. Ngaji aja malas betul, timbang ngaji doang sih malas. Bangun subuh malas juga, siram kayak gitu mah. Lah iya. Salat subuh malas, masih malas juga malah, bukan santri itu mah. Ngaji malas, bukan santri. Malas itu dilawan. Dilawan, jangan didiamin aja. Malas diikutin. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, qala ahadus salihin, telah berkata ahadus salihin oleh salah seorang orang-orang saleh, al-waqtu bermula waktu, a'azzu al-asya'i 'alaika, itu paling berharganya segala perkara, 'alaika atas dirimu. Artinya barang yang paling berharga itu waktu. Waktu itu. Kalau duit sama emas misalkan atau harta benda, itu kan hasilnya namanya. Hasilnya. Tapi seseorang sampai kepada hasil tersebut karena punya waktu. Termasuk ilmu dalam hal ini. Ilmu itu hasilnya. Nah, seseorang menghasilkan ilmu karena punya apa? Waktu. Nah, kalau dia pergunakan waktunya tersebut untuk ilmu, dapatlah hasil ilmu tersebut. Tu azul asya' 'alaika. Fashtagilhu, maka sibukan atau penuhi akan itu waktu, bi'azzil asya'i, dengan paling utama perkara, lillahi rabbil alamin, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kesempatan itu adalah waktu yang sangat berharga. Karena itu kesempatan tersebut jadikanlah dalam perkara yang juga paling mulia, juga paling berharga. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Di antara bentuknya dan bahkan paling utamanya adalah belajar ilmu agama. Itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-waqtu aghla min adh-dhahab, bermula waktu, aghla itu lebih mahal, min adh-dhahab dari emas, illam tasrifhu fi ta'atillahi dhahab, illam tasrifhu, jika tidak mempergunakan oleh engkau hu akan al-waqt, fi ta'atillahi, dalam taat kepada Allah, zahab, maka pergilah itu waktu, hilanglah, habislah itu waktu. Masya Allah. Al-waqtu aghla minadh-dhahab.
illam tasrifhu fi ta'atillahi dhahab. Kata-kata mutiara itu. Masya Allah. Di antara perkataan Syekh juga yang sangat populer, sering dikutip oleh murid-muridnya dan menjadi nasihat bagi kita semua. Beliau mengatakan apa? Ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Dunia itu sesaat, maka jadikanlah ya dalam ketaatan kepada Allah. Lanjut, wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum bil jiddi, alaikum hendaklah atas kalian bil jiddi dengan bersungguh-sungguh, wal ijtihad dan berijtihad. Berijtihad itu maksudnya artinya bersungguh-sungguh, jangan berleha-leha, bila kasalin dengan tanpa malas, semangat berjihad bersungguh-sungguh tanpa malas. Ightanimu hadzal umra, raihlah oleh kalian akan ini umur. Ightanimu, raihlah oleh kalian al waqta akan waktu. La tufawwitu al fursata alaikum, jangan jangan kalian hilangkan atau lewatkan oleh kalian al fursata akan kesempatan, alaikum atas diri kalian. Masya Allah. Kalau udah tua mah udah lemah, termasuk belajar. Semangat hilang, kekuatan berpikir lemah. Maka dalam keadaan masa muda inilah kesempatan di mana pikiran masih fresh. Tuh, gitu. Jangan dilewatkan masa muda itu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata radhiyallahu anhu, man kana yastati'u, man kana, siapa ada orang yastati'u, mampu dia, ayyaquma, untuk melaksanakan khidmatid dini, dengan khidmah terhadap agama, wa da'wati, dan dakwah. Orang yang mampu untuk melaksanakan al-khidmah, pelayanan, membela agama, membela dakwah. Wa fataraka dzalika bila uzrin, fataraka, maka meninggalkan oleh dia dzalika akan demikian itu, bila uzrin, dengan tanpa uzur, dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', alaihi dzanbun kabir, atasnya dosa besar. Masya Allah. Kalau dia tanpa alasan, dia punya kesempatan, tanpa alasan dia tidak membela dakwah agama ini, dia tidak berkhidmah terhadap agama ini orang dengan sebab itu jatuh dalam dosa besar. Mazhabu ahli sunnati, mazhab ahli sunnah, ajaran ahli sunnati fi hadzal baladi, di ini negeri. Syekh Abdullah berbicara di negara Libanon. Di negara apa? Libanon. Di ini negeri, ka'annahu, seakan dia, mazhab ahli sunnah, mayyitun, itu mayyit. Man tarakal amala, siapa orang taraka, meninggalkan al-amala, akan berbuat, li ihyaihi, untuk menghidupkannya, mazhab ahli sunnah, fahuwa khasirun, maka dia telah merugi. Ya tentu tidak hanya berlaku di wilayah Lebanon saja, termasuk di beberapa negara lainnya, termasuk di wilayah kita di Indonesia ini. Sudah seharusnya kita berjuang membela mazhab
atau ajaran ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Amma man jadda, adapun orang yang bersungguh-sungguh, falahu, maka baginya man jadda ajrun kabir, pahala yang besar. Ya semampu kita, apa saja semampu kita. Dan di zaman kita sekarang ada banyak peluang untuk bisa berdakwah. Apalagi sekarang zaman internet, nulis di internet, nulis di Facebook, nulis di WhatsApp, nulis di Twitter, nulis, pokoknya nulis. Sebarkan akidah apa yang kita telah pelajari, itu bagian daripada dakwah. Buat status-status berisi pelajaran ahli sunnati wal jamaah, ajaran Asy'ariyah Maturidiyah. Man taraka, siapa orang meninggalkan al-amala, akan berbuat li khidmatid da'wati, untuk khidmat terhadap dakwah, qalbuhu, bermula hatinya itu mayyitun, itu mayit. Masya Allah, hatinya mayit, orangnya doang hidup. Orangnya doang hidup, bergerak, orangnya doang makan tidur, tapi hatinya apa? Seperti mayit. Hadza, bermula ini perkara, min mautil qulubi, daripada kematian hati. Illam tajtahidu al-ana, jika tidak bersungguh-sungguh oleh kalian sekarang ini, wa antum fi sinnis syababi, dan kalian saat ini di umur pemuda, di umur masa muda, faya hasratakum, maka alangkah rugi kalian. Kalau tidak dari sekarang, maka merugilah kalian. Ba'da an tasiru fi sinni syaikhukhati, setelah menjadi oleh kalian pada umur tua. Ala ma fawwattum, atas apa yang telah diluputkan atau dilewatkan oleh kalian, ada anfusikum, atas diri kalian di masa muda kalian. Alladhi yatruku khidmatad da'wati, alladhi yatruku, ini Syekh berkata, Al-Imam Al-Harari berkata, seorang yatruku, yang meninggalkan khidmatad da'wati, akan khidmah terhadap dakwah Islam ini, bila udhrin, dengan tanpa udhur, fa ana ghadibun alaihi, maka aku marah atasnya. Saya mengatakan, saya marah terhadap orang yang punya kesempatan berdakwah tapi dia tidak melaksanakan dakwah tersebut. Dibenci oleh Syekh. Masya Allah. Ya tentu bukan semata-mata Syekh atas nama pribadi seperti itu, tapi itu adalah bagian daripada apa? Ketentuan dalam ajaran agama. Memang ajaran agama kita seperti itu, menetapkan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-faragu, kesempatan atau waktu luang, idza lam tashghalhu, jika tidak memenuhi oleh engkau akan itu al-faragh bima ya'ni, dengan sesuatu yang bermanfaat, syaghalaka bima la ya'ni, maka akan memenuhi dirimu bima la ya'ni, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitu. Jadi kesempatan ini yang berharga ini, kalau tidak dipenuhi dengan sesuatu yang bermanfaat, maka akan terpenuhi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya habis dalam kesia-siaan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-ghaflatu, lalai, bermula ghafla, bermula lalai, hiya sababul ma'asi, adalah sebab dari maksiat-maksiat, wal makruhati, dan perkara-perkara buruk dalam agama ini. Maksudnya al-ghaflah di sini, lalai dia dalam mengisi dia punya waktu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kalau orang dia
nganggur, maka itu akan menarik dirinya untuk berbuat maksiat. Nah, ini yang dimaksud sababul ma'asi wal makruhat. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, min ni'amillahi, di antara nikmat Allah 'ala syababi, di atas para pemuda, ayyuqayyidha lahum, bahwa mendatangkan oleh Allah lahum, bagi mereka asyabab, man yu'allimuhum, akan orang, yu'allimuhum, yang mengajarkan, oleh manhum, akan mereka syabab, aqidat ahli sunnati, akan aqidah ahli sunnah, fi muqtabali umrihim, di masa muda umur mereka. Itu diantara nikmat terbesar orang yang ketika dari muda dia sudah belajar aqidah ahli sunnati wal jamaah. Itu nikmat besar. Allah mendatangkan kepadanya guru yang dapat mengajarinya akan ajaran-ajaran aqidah ahli sunnati wal jamaah. Maka itu orang, itu anak muda telah mendapatkan karunia atau nikmat besar dari Allah.